Istri itu kan memang nggak wajib bekerja, tapi kalau alhamdulillah kalau bisa mensupport gitu ya keuangan keluarga, alhamdulillah. Nggak bisa saya melakukan suatu usaha tanpa bimbingan, tanpa panutan dari suami saya yang tercinta, Helmy Yahya. Penelitian mengatakan orang yang banyak sekali kena tipu ya, terutama dari investasi abal-abal, ya itu adalah para pensiunan. Kenapa? Ketemu dengan Helmy Yahya Bicara. Episode kali ini berbeda. Bintang tamu saya istimewa. Ini dia. ini dikudeta. Udah di rumah gue dikudeta. Di rumah tuh saya powerless. Nggak ada kekuasaan. Semuanya diberikan kepada Bu Febri. Kita ini sekarang di Kampung Febri, kampungnya Ibu Febri. Ya, jadi ini tuh apa ya? Cita-citanya kami berdua dulu ya. Iya. Pengen punya tempat berkunjung, berkumpul bersama-sama keluarga. Dulu itu saya pernah diajak oleh Bu Febri ke rumah bosnya. Yes. Di daerah BSD. BSD. Wah, rumahnya rumah kebun ya, 3.000 meter. Ada lapangan badminton, ada ruangan karaoke, ada tempat makan-makan. Sejak itu saya kepengen banget tuh weekend kita punya tempat kayak gitu. Ya, inspirasinya dari Ibu Rola Bawata. Hai Bu Rola. Hai Bu Rola. Datang dong ke Kampung Febri. Inspirasinya dari Bu Rola. Mari baku dapa ya. Baku dapa. Ternyata Tuhan memberikan rezeki lebih baik dari itu. Tiba-tiba ada orang mau jual tanah. Udah ada, ini dulu villa Villa Wali dulu. Villa Lumayan Wali, ya, udah ada bangunan-bangunan. Kalau malam-malam suasananya lihat lampu-lampu. Akhirnya kita bikin kayak gini nih, senang banget. Jadi keluarga saya bisa ke sini kapanpun, terutama ibu mertua saya itu senang banget ke sini. Setiap kali kita ke sini pasti. Ya. Ini salah satu memang rencana kita berdua, ya dalam rangka perencanaan keuangan, punya aset lah jangka panjang. Udah gitu sebelum kita bahas masalah keuangan, ini kan kita bisa membuka lapangan kerja ya. Betul. Terus menjadi ikon di daerah, ini daerah mana? Bogor Barat. Bogor Barat. Ciampea Lurus. Ciampea Lurus. Jadi di sini ada hotel, ada villa, tempat bermain, ada playground, ada kolam renang, ada aula untuk seminar. Ada aula seminar. Ini juga untuk seminar nih, atau untuk acara. Atau aula wedding juga bisa pertemuan. Nah ini namanya Kampung Febri karena memang yang membuat adalah Febri. Ini uang tabungan dia semua nih. Saya cuma nambahin dikit-dikit aja. Ya. Jadi dan dia, saya menyaksikan bagaimana seorang Febriani Sofyan, seorang eksekutif dari bawah sampai jadi dirut, jadi komut, kemudian dia resign. Ya, saya minta resign dan kemudian dia membuat bisnis sendiri. Gak gampang loh. Mam? Ya. Dari seorang eksekutif. Ya. Kemudian harus membuat usaha sendiri. Ya. Cerita dong pengalaman. Jadi nggak pernah kepikir sih Pak mau buat kayak tempat wisata ya, tempat berkumpul keluarga lah, namanya adalah wisata keluarga. Jadi mungkin bisa sedikit sih berbagi buat yang di luar sana bahwa jadi waktu sebelum Mas Emi meminta aku resign, meminta mundur dari sebagai eksekutif, saya sudah memikirkan dulu. Jadi saya harus punya namanya passive income. Ya. Jadi income untuk kalau seandainya memang tiba-tiba saya udah nggak bekerja lagi atau usia pensiun, saya sudah mempersiapkan terlebih dulu. Jadi kadang-kadang kalau kita mempersiapkan pensiun itu jangan udah pensiun baru memulai, jangan. Jadi waktu itu saya memulai bisnis ini adalah kira-kira 5 tahun sebelum saya pensiun atau pensiun dini. Ya, berdasarkan permintaan dari kepala rumah tangga Pak Helmy Yahya yang terhormat ini. Jadi saya persiapkan dulu. Waktu itu memang nggak pernah kepikir. Cuma memang saya ingat banget almarhum bapak saya dulu ingin sekali punya rumah rumah kebun. Ya. Ada kolam ikan, kolam pancing. Alhamdulillah bapak yang di atas sana akhirnya ini punya tempat ini namanya Kampung Febri. Kenapa kampung? Jadi buat yang di sana mau keluar kota jauh, nggak usah jauh-jauh ke Bogor Barat aja. Ini benar-benar suasananya kampung. Tapi ya alhamdulillah kampung tapi suasana kota. Makan kampung, ada villanya, ada hotelnya, ada barak yang bisa berkeluarga bersama-sama. Bahkan kadang-kadang ada satu keluarga gitu buat acara di villa, book villa kita semua atau hotel. Jadi di tempat untuk berkumpul. Nah ini perencanaan juga. Akhirnya sekarang alhamdulillah
Ya sambil bantu Mas Helmy dalam perusahaan Mas Helmy, aku juga udah punya passive income. Ya jadi kenapa saya setuju dengan ide ini, saya tahu istri saya tuh sibuk banget. Biasa aktif nggak mungkin juga nganggur. Ya. Jadi saya mikirin orang-orang seperti istri saya ini harus punya kegiatan. Ya. Apapun bentuknya. Jadi ini adalah salah satu kegiatan untuk Bu Febri supaya dia tidak nganggur. Ya. Ini orang nggak bisa nganggur nih. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Ya. Di rumah aja ada aja yang dia kerjain. Ya. Nih kadang-kadang dia nggak kerja ya, sakit gitu. Kita pikir dia istirahat, kagak. Betul. Nata ini, nata itu ada aja. Ya. Ya jadi menurut saya ini pelajaran juga ya. Mungkin ada yang keluarga mengalami hal yang sama. Saya memberikan kesempatan kepada istri saya ya. Apakah untuk kegiatannya. Ini nanti kita bisa berdebat. Jadi apakah istri itu di rumah saja, tidak boleh berbisnis, tidak boleh punya kegiatan, atau dia boleh berbisnis. Jadi kalau dari pengalaman saya dengan Bu Febri, apalagi karena saya menikahin beliau dalam keadaan sudah bekerja, gila-gilaan kerjanya sehingga bisa akhirnya menjadi dirut, saya rasanya nggak mungkin ya. Saya aja kalau disuruh nggak kerja mungkin saya langsung stres tuh. Ya orang-orang pensiun tuh ya, kadang-kadang begitu dia pensiun hari ini langsung terlihat tua, ubannya keluar ya Mam. Kenapa? Karena ada perasaan satu ya, merasa sudah tidak terpakai lagi, being abandoned. Nomor dua, biasa sibuk menjadi tidak sibuk, biasa berkegiatan menjadi tidak berkegiatan. Jadi saya memang mensupport istri saya punya bisnis ini. Ya apalagi dia pengalamannya banyak banget. Ya, makasih ya Pak. Jadi ini yang tadi aku bagi tadi. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang masih ya mempersiapkan usia pensiunnya dari sekarang sudah melihat kira-kira hobinya apa sih. Kalau saya memang hobinya melayani, punya tempat yang hospitality lah. Jadi ini menjadi memang sesuai dengan keinginan passionnya saya. Jadi kalau saya buat suatu tempat yang memberikan jasa untuk orang datang berkunjung ya ada vilanya gitu. Sesuai dengan saya sebagai financial planner, biasa bekerja hampir 30 tahun di keuangan, saya mempersiapkan itu. Jadi yang tadi Mas Emi bilang, biasa saya sibuk, tiba-tiba saya ngedongeng pekerja, saya masih sibuk. Diskusi sama karyawan, buat monthly meeting, buat business plan, bagaimana mereka mencapai target. Jadi walaupun saya nggak bekerja di satu perusahaan, saya bekerja di perusahaan saya sendiri. Oke. Ya gitu. Jadi penting ya, saya sering memberikan seminar ya kepada orang-orang yang mau pensiun. Jadi research nih, penelitian mengatakan orang yang banyak sekali kena tipu ya, terutama dari investasi abal-abal. Ya itu adalah para pensiunan. Kenapa? Karena orang pensiunan itu punya dua kekagetan. Kaget terima uang banyak, pesangon ada yang miliaran dong, BUMN kayak Pertamina berapa tuh? Uangnya mendadak banyak, dikasih banyak serentak sekaligus. Nomor dua, kaget dari aktif menjadi tidak ada kegiatan. Nah ini, juga. Mam, dicolek apa aja, ditawarin apa aja, mereka tangkap tuh. Padahal itu belum tentu ya, belum tentu untuk cocok untuk dia. Mungkin Bu Febri sebagai financial planner ada saran nggak untuk para pensiunan supaya tidak ketipu investasi Jadi yang tadi Mas Emi bilang yang saya sampaikan di awal, jadi waktu kita menuju masa pensiun, kita atur dulu kira-kira nih hobinya saya apa. Jadi kalau kita sesuai dengan passion. Okay. Jadi kayak saya kan sesuai dengan saya memang ahlinya di operasional gitu ya, di sales. Jadi waktu saya membangun ini yang tadi Mas Emi, alhamdulillah Mas Emi mendukung saya sebagai pasangan. Saya membangun ini dari awal gitu ya, membuat business plan-nya, bagaimana saya mengatur karyawan. Jadi hampir sama. Yang satu adalah perusahaan saya sendiri, sekarang perusahaan yang sebelum perusahaan orang lain, itu satu. Kedua, saya di passion, hobinya apa? Kalau saya masak, dari sekarang tuh, saya misalnya hobinya buat kue, udah mulai buat kue. Jadi waktu masa pensiun, dia sudah punya kecil-kecilan, bisa kecil-kecilan. Atau misalnya sukanya masak gitu ya. Kayak kemarin saya ketemu teman saya. Dia tuh enak sekali buat rendang. Rendangnya enak sekali. Saya bilang, kenapa nggak dari sekarang buat rendang gitu. Jadi waktu masa pensiun tinggal 2 tahun lagi dia baru mulai. Kelamaan, dari sekarang udah spill buat rendang. Pakai sosial media gitu ya, ada yang pesen. Jadi waktu udah masa pensiun, dia sudah tahu nih. Tinggal melebar dia punya punya network atau punya jaringan gitu ya. Nah kedua,
selain hobi. Ketiga adalah yang sesuai dengan lingkungan rumah. Ada dua sih, kalau bisnis katanya harus dekat rumah atau dekat kantor. Jadi supaya bisa memantaunya. Karena kalau misalnya kita bisa jauh gitu, nah kebetulan ya sulit. Kayak gini ini kita kenapa di sini, saya juga kebetulan Mas Emu punya aset di daerah Sentul Selatan. Jadi kita kontrolnya lebih gampang gitu. Jadi nggak jauh, karena di Bogor Barat ini nggak jauh dari Sentul Selatan. Dan kebetulan kita memang hobi, kita punya saudara di Bogor. Jadi bisa dipantau lah kita punya bisnis, nggak bisa didiemin gitu, itu satu. Kedua, kalau memang tengah-tengah memang nggak ahli bisnis, bisa mengatur keuangannya. Contoh, saya kan nggak ahli di keuangan misalnya. Saya berikan kepada ahli, banyak bisa masuk itu di perbankan, atau di aset manajemen, atau di beli saham, atau beli logam mulia, silakan. Tapi kalau memang nggak paham, berikanlah yang kepada paham. Yang jelas, jangan investasi, jangan bikin bisnis yang Anda tidak paham. Yes, betul. Product knowledge itu harus tahu, paham gitu. Betul. Orang kita paham aja masih bisa ditipu. Terutama hati-hati ya bisnis restoran. Saya aja berapa kali gagal tuh, saya ngaku tuh bisnis restoran. Kenapa bisnis restoran itu harus ditungguin? Penipuannya di bisnis restoran itu bisa terjadi di semua lini. Mulai dari beli bahan baku, menyimpan, itu memasak, kemudian menyajikan, menerima uangnya, itu kemungkinan penipuannya ada di semua lini. Jadi kalau Anda senang masak, pengen bikin restoran, pastikan Anda punya sistem yang bisa ngontrol. Nomor 2, harus ditungguin. Nggak bisa meleng. Bisa aja tuh, di Bon ngaku beli daging 9 kilo, realnya 7 tuh. Bisa aja tuh, kemana kemarin yang 9 kilo? Ternyata nggak ada, oh busuk Pak, dibuang. Jadi menurut saya itu penting. Ya, saya punya buku namanya Bisnis Primbon, saya bahas itu tuh. Nomor 2, jangan pernah tergoda dengan return, keuntungan yang tinggi banget tuh. Ya, di dalam finance nih, saya orang finance juga, high risk, high return. Atau high return, high risk. Kalau ada satu investasi yang untungnya gede banget, tapi pasti risikonya gede. Nah itulah terjadi penipuan-penipuan. Ya kadang-kadang orang cuma dikasih, lu mau nggak investasi dapat bunga 10%? Nggak ada, percayalah. Jadi kalau ada itu bohong. Nah itu banyak sekali yang kena itu ya, skema Ponzi. Ya Ponzi. Jadi Ponzi, money game. Ponzi money game itu sikapnya adalah gini. Jadi memang dari awal kita dinikmati dulu, enak. Nah biasanya yang buntut-buntut tuh. Jadi jangan percaya biasanya yang ketiga, keempat, dan kelima. Ya jadi karena keuntungan gede yang dikasih ke atas itu diambilkan dari korban-korban baru tuh. Ya betul. Kita ingat ya kasus First Travel, kasus Cipaganti. Dan itu masih sampai sekarang masih ada tuh. Dulu ada Lengkeng Emas, Titik segala macam. Jadi menurut saya hati-hati. Nah saya nyambung apa yang katakan Bu Febri. Anda mungkin sekarang kerja. Anda mungkin sekarang dapat jabatannya, mungkin CEO, mungkin direktur apa yang gajinya tinggi banget. Pastikan Anda punya bisnis di luar. Karena apapun bisa terjadi kepada perusahaan. Jadi kalau Anda di layoff atau dipecat, amit-amit gitu ya, kita udah punya kegiatan di luar. Jangan biarkan Anda sempat nganggur. Istri saya 5 tahun sebelum dia pensiun, dia udah menyiapkan diri dan saya support. Tapi menarik ya, dia boleh tuh jago mimpin perusahaan. Tapi begitu mimpin perusahaan sendiri itu beda. Ya, betul. Setuju ya? Kalau mimpin perusahaan orang, duit orang. Kalau ini duitnya dia sendiri tuh. Betul. Mungkin bisa sharing. Jadi alhamdulillah betul yang tadi Mas Emi bilang. Jadi apa yang saya pelajari waktu saya sebagai profesional di suatu perusahaan itu saya aplikasikan di sekarang Mas Emi. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan, bagaimana cara merekrut, saya lakukan juga merekrut. Jadi merekrut itu waktu saya buat, namanya juga ini kan sekedar ke tempat wisata gitu ya, kunjungan. Dimana waktu saya merekrut itu benar-benar saya interview karyawan itu saya undang, kita masuk ke sosial media, kita buka di Jobstreet atau LinkedIn dan sebagainya gitu ya, job seeker. Itu mereka waktu 2 hari 3 hari itu hampir 100 orang 200 orang yang mendaftar. Nah itu pun waktu kita interview, waktu kita tanyakan pada mereka, dalam waktu 3 hari mereka semua kita buatkan semua multifungsi. Karena ini tempat wisata, ada yang jadi tukang taman, ada yang jadi tukang masak, ada yang jadi housekeeping, ada yang untuk jaga wahana. Jadi mereka multifungsi. Nah waktu memang kita buat acara ini, jadi mereka bisa make itu satu. Kedua, betul yang tadi Mas Emi bilang, diopeni, dijagain bisnisnya, diperhatikan. Jadi memang waktu itu Mas Emi bilang, alhamdulillah Mas Emi kasih support saya. Saya tuh dikasih waktu saya bangun ini benar-benar pergi pagi, pulang malam. Jam 2 pulangnya. Jadi sampai nyetir sendiri loh. Karena memang yang tadi Mas Emi bilang, saya memang
mandiri, termasuk alpha woman, tapi saya tidak melupakan bahwa saya sebagai counterpart wanita, sebagai ibu rumah tangga, Mas Emi sebagai leader di rumah tangga saya. Jadi itu yang saya lakukan supaya kita juga ya saling termonitor. Kadang-kadang memang kita ego gitu ya, karena saya sebagai wanita karir saya bisa lakukan sendiri, tapi ternyata tidak. Yang Mas Emi tadi bilang, waktu mengelola perusahaan orang bisa sendiri nggak gampang, tapi alhamdulillah saya punya Mas Emi mensupport saya, walaupun dia tidak nyinggungnya dikit-dikit gitu ya. Sebaiknya begini loh Mam, sebaiknya begitu loh Mam. Saya pernah ditolak loh. Saya ini kan business coach. Orang hebat aja, perusahaan-perusahaan hebat minta saya sebagai advisor, komisaris. Tapi saya berapa kali saya ngasih masukan nggak diterima sama ibu. Saya bilang terserah lu lah. Kita pernah berdebat masalah tempat parkir. Mam, saya bilang tempat parkirmu kekecilan. Ya udah kecil, ternyata dia mau bangun apa, kayak mau bangun masjid atau apa, musola di depan. Ya akhirnya jangan di situ Mam, kita perlu space yang besar. Dia nggak mau. Wah sampai ribut. Akhirnya saya bilang iyalah terserah kamu lah. Yang penting saya tahu dia memikirkan yang terbaik. Ia terantuk-antuk juga, tapi proses belajarnya saya pikir ya mahal. Nah kalau ini udah lah ya, kami akhirnya mempunyai banyak perusahaan. Yahya, manajemen saya udah dipegang oleh beliau. Saya tinggal ngoceh aja, saya tinggal jadi artis. Yang ngurusin kontrak, yang negosiasi, yang jagain saya harus pakaian seperti apa, semuanya Bu Febri. Dengan dibantu oleh anak saya Randy. Ya, itu Yahya. Kita lagi punya lagi OGP. OGP itu One Goal Partner, Venture Builder. Saya Chandra Ming dan Ibu Febri membuat perusahaan yang akan membantu startup untuk scale up. Kita udah punya 4-5 klien dalam 6 bulan. Bagus banget. Jadi, tapi di antara kesibukan ibu ini, ngurusin Kampung Febri, alhamdulillah udah mulai bisa dilepas. Karena di sini kita punya Pak Jo, punya Ridwan yang bisa dilepas. Dia masih harus perform sebagai istri saya, sebagai ibu dari anak-anak dan menantunya, oma dari cucu-cucunya, dan juga dia harus juga memanage dirinya sendiri. Itu yang menurut saya, wow, saya bilang saya beruntung betul memiliki seorang pasangan hidup, ya istri seperti Febriani Sofia. Ini my compliment. Terima kasih. Saya sama tadi Mas Emi bilang, jadi nggak bisa saya melakukan suatu usaha tanpa bimbingan, tanpa panutan dari suami saya yang tercinta Helmi Yahya. Yang tadi Mas Emi bilang, memang nggak gampang waktu saya manage Kampung Febri ini. Mungkin semua orang bisa melakukannya, tapi yang membuat sulit itu adalah semua karyawan, semua keluarga Kampung Febri itu semua adalah tidak pro hire. Semua adalah rata-rata SMA, rata-rata adalah fresh graduate. Jadi hampir 95% karyawan Kampung Febri adalah karyawan-karyawan yang tinggalnya di daerah Kampung Febri, daerah Ciampea, Cimpung Bulan, Bogor Barat. Itu satu. Kedua, rata-rata mereka tidak pernah berasa bekerja. Jadi semua saya mulai dari awal. Yang tidak pernah jadi tukang masak, mungkin dia cuma bisa masak di rumah, tidak pernah memanage yang namanya hotel atau yang namanya resort, tidak pernah menjaga wahana, tapi itu semua saya, karena mungkin dari saya berbagi pengalaman apa yang saya alami, itu yang saya lakukan. Saya benar-benar perhatikan dari A sampai Z, yang tadi memang nggak gampang, tapi alhamdulillah kita umurnya udah mau masuk tahun kedua, ya yang tadi Mas Emi bilang udah bisa kita tinggal, kita punya beberapa perusahaan, terus itu semua karena memang mengatur keuangannya. Jadi kita pisahkan mana ini untuk keluarga, mana yang untuk anak-anak. Alhamdulillah anak-anak kita semua udah sudah bisa mandiri. Nah, ketiga adalah kita juga bagaimana untuk mengatur keuangan di bisnis, di usaha. Di perusahaan yang bisa kita atur dengan beberapa partner, begitu juga perusahaan kita sendiri. Alhamdulillah itu semua karena memang kepercayaan Mas Helmi sebagai pasangan, juga Mas Helmi sebagai coach, business coach yang tidak pernah bosan-bosannya membantu saya. Oke, kita ngomong tentang pengelolaan keuangan keluarga, ini penting ya. Ada orang yang menyerahkan semua gajinya penghasilan kepada istri. Ada yang enggak. Jadi istrinya cuma dijatahin, dikasihin sekian bulan, setiap bulan berapa gitu. Ada yang 50-50. Ada yang ya istri dikasih, dititipkan uang, dikasih bulanan, tetapi juga sang suami pegang uang sendiri juga. Dan kami memutuskan untuk yang kedua nih. Ya, jadi saya dan Profesor Dahlan Aisyah Dahlan juga menyatakan hal yang sama. Sebaiknya suami juga pegang uang. Saya dulu punya loh berapa karyawan, tiap hari minta duit ke gua. Mana duitmu, gajimu? Selain ke istri semua, Pak. Gitu. Jadi menurut saya
nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah, senyamannya aja. Saya pikir karena pernikahan itu kan konsensus ya. Apa yang udah disepakati, dua nyaman jalan. Saya cuma mengatakan saya dan Ibu Febri itu begitu. Ya saya mau memenuhi kewajiban bulanan, kemudian dia juga punya uang sendiri, saya juga punya uang sendiri, yang penting terbuka. Dia tahu kok tabungan saya berapa. Ya jadi dan kita merencanakan mau beli apa lagi, mau beli kantor, kita rencanakan semua. Jangan itu ya Mam, jadi barangkali nggak semuanya uangmu, uangku. Nggak, sebenarnya sih ibu-ibu ya. Jadi uangku, uangku, uangmu, uangku. Tapi di kita itu, kita memang saling terbuka dan transparan betul. Jadi Mas Semi tabungannya berapa, saya juga berapa. Tapi Mas Semi itu nggak mengganggu tabungan saya. Jadi kalau misalnya, karena sama, istri itu kan memang nggak wajib bekerja, tapi kalau alhamdulillah kalau bisa mensupport gitu ya, keuangan keluarga, alhamdulillah. Bagaimana? Jadi Mas Emi tadi bilang, saya dikasih bulanan, nah uang itu yang saya manage, yang saya atur. Bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana untuk investasi, jadi semua saling melengkapi lah. Kadang-kala kan mungkin ada kalanya mungkin Mas Emi uangnya sangat tipis gitu ya, tidak mengganggu yang lain. Nah kadang-kadang lucu gitu, Mam gak punya duit nih, uangnya kosong, ya udah saya kasih atau kembalikan. Karena kita berdua tuh memang tidak bisa tanpa uang cash di tangan gitu ya. Itu udah punya kebiasaan kita. Kenapa? Karena kita senang sekali berbagi kepada orang lain gitu. Jadi itu yang kita atur. Ya saya katanya persis bapaknya tuh. Jadi perhatiin, saya tuh di kantong saya pasti ada uang cash tuh. Ngasih yang nunggu WC kayak, ngasih apa orang yang menurut saya apa yang di jalan. Saya nggak suka banget orang pengemis di jalanan, sorry aja. Ya kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Menurut saya apalagi masih kuat ya, masih seger. Ya kadang-kadang ini orang cuman males aja tuh ya. Tapi saya selalu gitu tuh, satpam yang bukain pintu saya gitu. Jadi oleh karena itu saya pikir itu menarik, dan rezeki kita saya pikir juga alhamdulillah lah ya. The more you give, the more you receive juga gitu. Jadi menurut saya ini menarik. Jadi apa silakan kalau mau diterapkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi saya sangat senang gitu dengan apa yang dilakukan oleh Bu Febri terhadap keuangan keluarga saya. Ya, satu lagi mungkin tips dari kami bagi pasangan. Kalau saya, menurut pendapat saya, ya sebaiknya kita punya penghasilan. Apakah penghasilan itu nggak mesti kerja di kantor? Jadi misalnya jagonya buat kue, silakan buat kue. Jagonya masak, silakan masak. Jago main saham, silakan main saham. Jagonya main saham, silakan main saham. Jagonya misalnya jualan gitu atau just tip, silakan. Yang penting bisa menghasilkan keuangan yang membantu keutuhan keluarga. Karena buat saya wanita itu sebaiknya kan selain mensupport juga aktif gitu. Memanage keuangan yang dikasih oleh suami, tapi juga dapat menghasilkan sendiri. Oke, ini kita di tempat terbuka di Kampung Febri, berisik banget. Semoga tidak mengganggu. Ini ada anak muda, hari ini bukber 60 orang ya. 60 orang. Mereka beraktivitas ini. Jadi itulah sekelumit dari bagaimana kami berdua memanage keuangan. Kami punya planning ya. Istri saya juga ngerti banget tentang investasi. Kadang-kadang saya tanya sama dia nih, Mam ini saham yang paling bagus. Walaupun sampai sekarang saya belum pernah bermain saham. Ya jadi untuk bapak-bapak juga ibu-ibu di sana silakan. Jadi masalah pengaturan keuangan keluarga itu adalah konsensus. Bila perlu sebelum nikah diatur dulu tuh, lu penghasilan berapa, saya berapa, bagaimana nanti akan diatur. Jadi begitu saja. Ya. Ada lagi yang disampaikan? Itu aja. Sampai ketemu lagi di Helmiaya berikut. Terima kasih. Kayaknya bagusan dia jadi pembawa acara ya. Terima kasih sudah menonton Helmiaya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.